Apa kabarnya hari ini? Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan, bisa kita lalui. Amin ya. Bisa kita lewati bersama dengan Tuhan. Saudara, saya tahu kalau ditanya apa kabar di tengah-tengah situasi ekonomi seperti sekarang, Bapak Ibu Saudari, terlebih yang ada di Indonesia. Saudara, jawaban kita seringkali berbunyi, kabar baik Pak Pendeta, tapi dompet lagi kurang baik Pak Pendeta, gitu ya Bapak Ibu Saudari. Atau kabar baik sih Pak Pendeta, yang penting masih bisa nafas Bapak Pendeta. Ya Bapak Ibu Saudari. Saudara, mari kita jujur satu sama lain. Ketika saudara berada di pasar, saudara berada di kantor, saudara menjalankan sebuah bisnis, ya, hari-hari ini tuh terasanya seperti berjalan di atas hamparan telur Bapak Ibu Saudari. Kita menjalankan itu semua dan rasanya saudara kita berjalan seperti di atas hamparan telur. Yang artinya hamparan telur itu Bapak Ibu Saudari, itu rapuh. Itu penuh dengan ketidakpastian di dalam setiap kehidupan kita semua. Ketika nilai tukar rupiah menyentuh 18.000 per dolar hari ini Bapak Ibu Saudari, dari kemarin kalau tidak salah ya. Saudara, para pedagang mulai bingung untuk menentukan harga jual. Para karyawan mulai cemas, apakah bulan depan masih ada ya, masih bisa gajian dan lain sebagainya, atau justru ya bukan surat gajian yang keluar tetapi surat PHK yang datang. Saudara, kita semua sedang bertarung dengan rasa takut yang sama. Takut kekurangan, takut gagal, takut tidak bisa menghidupi orang-orang yang kita cintai dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, tetapi tahukah kita bahwa ribuan tahun yang lalu dalam setiap kehidupan saudara dan saya ada seorang pemimpin. Pemimpin itu bernama Yosua. Dia berdiri di tepi sungai Yordan. Dia sedang melihat Bapak Ibu Saudari, sungai itu yang meluap. Dia menatap musuh-musuh raksasa di depannya dengan modal yang rasanya sangat minim dalam setiap kehidupan Yosua. Dan Allah yang sama menjumpai Yosua, saudara, pada saat-saat itu. Allah yang sama, Allah yang saudara sembah, Allah yang Yosua sembah Bapak Ibu Saudari, dia hadir di mana Yosua ada pada saat itu. Dan dia juga hadir di tempat ini untuk menjumpai kita semua di tengah-tengah kecemasan kita. Saudara, firman-Nya hari ini adalah pesan yang sangat kita butuhkan tentunya. Don't fear, jangan takut. Don't fear, jangan takut Bapak Ibu Saudari. Saudara-saudari yang terkasih, saya percaya ya, ketika kita merenungkan sebuah pemandangan yang mungkin juga terjadi di rumah kita, saudara, di meja makan kita, di sudut ruang tamu kita saat malam hari, ketika anak-anakmu mungkin sudah tertidur, mungkin ada sepasang suami istri yang sedang duduk menghadap kalkulator, atau sepasang suami istri yang sedang duduk Bapak Ibu Saudari memegang buku catatan keuangan mereka. Mereka tidak sedang bertengkar, tetapi wajah mereka tegang Bapak Ibu Saudari. Suami memijat-mijat keningnya Bapak Ibu Saudari. Lalu kemudian istri menarik nafas yang panjang melihat daftar belanjaan bulanan. Lalu kemudian di layar televisi atau smartphone kita, atau smartphone mereka itu berdering, atau Bapak Ibu Saudari, ada berita berjalan di sana menampilkan angka-angka ya, rupiah menembus 18.000 dolar per AS Bapak Ibu Saudari. Ya, dolar AS, dolar US. Saudara, bagi dunia itu cuma angka statistik. Tetapi bagi kita yang ada di dalam ruangan ini, angka itu berbisik ke telinga kita setiap pagi. Wah, nanti harga susu anakmu naik minggu depan. Ya, saudara, nanti biaya kontrakanmu akan lebih berat. Lapangan kerja semakin sempit. Wah, nanti bisa jadi PHK dan lain sebagainya. Saudara, ketakutan-ketakutan itu nyata. Bapak Ibu, dia tidak mengetuk setiap pintu kita semua, tetapi dia langsung masuk. Dia bisa mencuri kedamaian di hati kita semua. Saudara, namun di tengah-tengah ruangan yang sunyi dan hati yang cemas itu, hari ini ada suara lain yang mau mengetuk setiap hati saudara. Bukan suara yang mengancam, melainkan suara Bapa yang penuh dengan kasih, yang berkata, anakku, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan kecut dan tawar hati. Saudara, mari kita belajar pada kesempatan saat hari ini dari firman Tuhan tentunya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya percaya
Saudara, sungguh sebuah anugerah kita bisa berkumpul bersama-sama di hari ini. Hari ini kalau kita membuka berita di dalam setiap kehidupan kita semua, membaca portal medsos, atau sekadar berbincang Bapak Ibu Saudari, entah itu di warung kopi, di pasar, ya saudara, ada satu atmosfer yang mungkin sangat terasa ada di hati kita semua, yaitu ketakutan. Secara khusus kita di Indonesia sedang diperhadapkan pada realita ekonomi yang menantang Bapak Ibu Saudari. Angka psikologis yang dulu rasanya jauh, sekarang sudah ditembus Bapak Ibu Saudari. Nilai tukar rupiah itu menyentuh angka 18.000 per $1 AS. Saudara, bagi dunia usaha, bagi para keluarga, bagi para ibu rumah tangga, angka ini bukan sekedar statistik. Tetapi angka ini berarti harga-harga bahan pokok pasti akan merangkak naik ke depannya. Biaya hidup akan semakin membengkak. Dan cicilan-cicilan terasa lebih berat di dalam setiap kehidupan kalian semua. Dan ada masa depan yang semakin berkabut dalam setiap kehidupan kita semua. Sangat manusiawi. Saudara, ada letupan pertanyaan di dalam hati kita. Bagaimana hari esok? Bagaimana nanti dengan sekolah anak-anak? Bagaimana nanti kalau terjadi PHK? Apa yang akan kami makan? Dan lain sebagainya. Saudara, di tengah-tengah riuhnya kecemasan dunia itu, mari kita tenang sejenak. Mari kita belajar mendengar suara Tuhan. Suara yang tidak berlandaskan kepada fluktuasi pasar maupun nilai tukar mata uang itu, melainkan kepada kebenaran yang kekal. Tuhan rindu menyapa kita hari ini melalui firman Tuhan di dalam Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-9. Mari kita buka Alkitab kita semua. Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-9. Haleluya. Demikian firman Tuhan. Yosua pasal pertama ayat yang ke-9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, hari ini kita akan merenungkan ya tema mengenai jangan takut ini. Saudara, sehingga saudara bisa berjalan selalu bersama dengan Tuhan di tengah-tengah ketakutan itu. Tetapi saya mengingatkan, mari saudara kita belajar. Bagian yang pertama kita belajar pada kesempatan saat hari ini. Saudara-saudari yang terkasih, kita perlu memahami konteks daripada Yosua pada saat itu. Dia memiliki peta yang baru. Dia memiliki tantangan yang baru yang tidak diberikan kepada Musa pada saat itu, tetapi diberikan kepada Yosua. Ada peta yang baru, ada tantangan yang baru. Saudara, untuk mengerti kedalaman firman ini, kita harus memakai kacamata daripada Yosua pada waktu itu. Yosua sedang berada di ambang sebuah transisi yang besar. Saudara, pada saat itu Musa sebagai pemimpin besar yang begitu karismatik, yang membelah laut Teberau, yang membawa 10 tulah ke Mesir, baru saja mati Bapak Ibu Saudari. Baru saja tiada dalam setiap kehidupannya. Sekarang tongkat estafet itu, tongkat estafet kepemimpinan itu diserahkan ke tangan Yosua. Saudara, tugasnya tidak main-main, yaitu memimpin jutaan orang. Ya, jutaan orang yang terkadang hidup mereka juga tegar tengkuk Bapak Ibu Saudari, untuk memimpin mereka menyeberangi sungai ya yang bernama Yordan pada saat itu. Sungai Yordan yang sedang meluap pada saat itu. Saudara, lalu kemudian mereka diperintahkan untuk merebut tanah Kanaan yang penuh dengan benteng-benteng, yang penuh dengan orang-orang yang sangat besar, bangsa raksasa, orang-orang enak pada saat itu ya. Jadi sama sukunya suku enak Bapak Ibu Saudari. Saudara, secara logika manusia, Yosua itu punya setumpuk alasan yang sah sesuai dengan logika dia untuk dia takut, untuk dia kecut Bapak Ibu Saudari, untuk dia takut, untuk dia tawar hati, karena pada saat itu situasinya tidak ideal. Modalnya rasanya kurang di dalam setiap kehidupan Yosua. Saudara, pada saat itu Musa sudah tidak ada. Pada saat itu musuh sudah di depan ya di dalam setiap kehidupan Yosua, dan musuh itu sangat besar, dan medan pertempuran ya mungkin sama sekali baru dalam setiap kehidupan Yosua. Saudara, bukankah ini mirip
dengan kondisi kita hari-hari ini. Ketika landscape ekonomi kita berubah, ketika keamanan finansial kita yang dulu kita andalkan, perlahan itu mulai goyah dalam kehidupan kita semua. Kita merasa seperti Yosua yang berdiri di tepi sungai Yordan yang meluap itu. Kita melihat masa depan seperti tembok Yeriko yang tinggi, yang menjulang di dalam setiap kehidupan kita semua. Namun perhatikan apa yang Tuhan katakan kepada Yosua. Tuhan tidak berkata, Yosua, aku akan mengecilkan tembok Yeriko itu. Tuhan tidak berkata seperti itu. Atau Tuhan berkata kepada Yosua, Yosua, aku akan membuat orang-orang Kanaan itu mendadak menjadi mati, menjadi lemah di dalam setiap hidup mereka. Saudara, Tuhan tidak mengatakan seperti itu kepada Yosua. Fokus Tuhan bukan kepada eksternalnya. Fokus Tuhan bukan kepada eksternal daripada kehidupan Yosua, melainkan kepada internalnya, Bapak Ibu Saudari. Dari kedalaman hati dari Yosua tersebut, Tuhan berkata kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan kecut, jangan tawar hati dalam setiap kehidupanmu. Saudara-saudari yang terkasih, itulah yang disampaikan. Secara rohani, Yosua sedang mengalami pergeseran paradigma tentang bagaimana Allah memelihara umatnya. Saudara, ketika di padang gurun bersama Musa, pemeliharaan Tuhan itu kepada orang-orang Israel itu bersifat pasif bagi mereka. Artinya gini Bapak Ibu Saudari, ya, kalau bersifat pasif itu artinya mereka itu tidur ya pada saat itu, lalu bangun-bangun pagi-pagi Bapak Ibu Saudari sudah ada mana yang tersedia ya di depan tenda-tenda mereka semua. Saudara, mereka tidak perlu menabur, mereka tidak perlu membajak pada zaman Musa pada saat itu. Namun setelah Musa tiada, saudara, di tengah-tengah tanah Kanaan itu polanya berubah. Mana itu berhenti turun. Saudara, untuk makan mereka harus mengusahakan tanah. Ya, untuk menduduki janji Tuhan di dalam setiap hidup mereka, saudara, mereka harus menghunus pedang dan siap untuk bertempur pada saat itu. Artinya ketakutan Yosua bukan karena Tuhan meninggalkan dia, melainkan karena Tuhan sedang mengubah cara dia bekerja. Saudara, seringkali ketakutan kita di tengah-tengah krisis ekonomi itu terjadi karena kita dipaksa keluar dari zona nyaman di padang gurun kita semua. Tentunya ke medan iman yang baru dalam setiap kehidupan kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, perhatikanlah baik-baik ya di dalam setiap hidup saudara. Mengapa kita tidak boleh kecut dan tawar hati? Saudara, Tuhan menggunakan kata yang sangat spesifik. Ya, jangan kecut. Al-ta'arot dalam bahasa Ibrani, yang berarti jangan gemetar. Jangan patah semangat karena diteror oleh keadaan di dalam setiap kehidupan bangsa tersebut. Lalu kemudian Tuhan juga menggunakan kata jangan tawar hati. Al-tehat. Saudara, yang berarti jangan hancur berkeping-keping di dalam batinmu. Saudara, mengapa Tuhan melarang kita takut di tengah-tengah krisis, apapun krisis yang terjadi? Ya, tahun 2020 atau 2021 waktu itu, krisis COVID. Ya, sekarang Bapak Ibu Saudari, dunia sedang dilanda krisis ekonomi. Ya, Bapak Ibu Saudari, mengapa Tuhan melarang kita takut di tengah-tengah krisis itu? Karena pertama, ketakutan itu membutakan kita dari solusi kepada Tuhan. Ya? Ketakutan itu membutakan kita dari solusi Tuhan dalam setiap hidup saudara. Ketika ketakutan saudara itu hadir di dalam setiap kehidupan saudara dan saya, maka hormon stres itu mengambil alih dalam kehidupanmu dan kehidupanku. Kita tidak bisa berpikir jernih Bapak Ibu Saudari ketika kita mengalami ketakutan. Kita tidak bisa melihat peluang ketika saudara dan saya mengalami ketakutan. Dan yang paling parah, saudara tidak bisa melihat kehadiran Tuhan dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, ketakutan membuat masalah yang tadinya seukuran kerikil itu terlihat seperti gunung, Bapak Ibu Saudara. Saudara, membuat Tuhan yang maha besar itu terlihat seperti tidak ada apa-apanya di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Saudara, jadi mengapa Tuhan melarang kita takut di tengah-tengah krisis ekonomi? Karena ketakutan itu membutakan kita dari solusi Tuhan dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara, mari, mungkin selama ini di dalam bisnismu, ya saudara berjalan otomatis.
Pekerjaan kalian aman-aman saja. Seolah mana itu selalu turun dengan mudah di dalam setiap kehidupan kalian semua. Namun tentunya saat dolar menyentuh 18.000, kalau di Indonesia, saya nggak tahu di negara-negara Bapak Ibu Saudari yang lain. Saudara, mana dengan pola yang lama itu rasanya sudah berhenti. Biaya produksi menjadi naik, daya beli pelanggan menjadi menurun. Saudara, jangan berpikir Tuhan telah meninggalkan kalian semua. Amin. Jangan pernah berpikir bahwa Tuhan telah meninggalkan setiap usaha saudara, rumah tangga saudara, pekerjaan saudara. Tetapi ingat baik-baik bahwa Tuhan Yesus sedang melatih otot-otot imanmu untuk saudara dan saya naik kelas. Amin. Tuhan Yesus sedang melatih otot-otot imanmu supaya kamu dan saya naik kelas. Saudara, jika saat ini kita dipaksa untuk memutar otak lebih keras, mencari strategi bisnis di dalam setiap usaha kita, atau mungkin mencari strategi bisnis yang baru, atau mungkin belajar keterampilan-keterampilan baru demi bertahan hidup. Bapak Ibu Saudari kasih oleh Tuhan, saudara, lakukanlah itu dengan iman. Lakukan itu dengan iman. Saya ingat sekali waktu zaman-zaman COVID, Bapak Ibu Saudari, ya, saya mencoba Bapak Ibu Saudari untuk belajar membetulkan handphone. Bapak Ibu Saudari, saya belajar pada saat itu. Belajarnya nggak perlu datang ke tempatnya, tapi saya belajar lewat online, Bapak Ibu Saudari. Ada sertifikatnya dan lain sebagainya. Ya, sampai akhirnya saya bisa, Bapak Ibu Saudari, untuk membetulkan ya handphone yang sekedar rusak, mau LCD-nya, mau dalam-dalamnya. Ya, Bapak Ibu Saudari, sedikitlah saya bisa. Ya, Bapak Ibu Saudari, akhirnya saya buka itu, ya, waktu itu counter service handphone, Bapak Ibu Saudari, pada saat itu. Ya, saudara, ini kasih oleh Tuhan, saya belajar untuk mendapatkan, Bapak Ibu Saudari, keterampilan-keterampilan baru demi bertahan hidup. Itulah yang biasa dilakukan oleh manusia. Ketika Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, ada perubahan-perubahan landscape di dalam setiap hidup mereka. Mereka belajar untuk bertahan hidup dengan hal-hal yang baru. Saudara, lakukan itu dengan iman. Tuhan tidak lagi menyuapi kita di padang gurun di dalam setiap kehidupan kita semua. Tetapi ingat baik-baik bahwa Dia sedang berjalan bersama dengan kita di medan pertempuran ekonomi kita semua. Untuk apa? Untuk merebut kemenangan yang baru di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Tadi saudara diingatkan, mengapa kita tidak boleh kecut dan tawar hati. Saudara, ini adanya hubungan antara hati, iman, dan tentunya Allah di dalam setiap kehidupan kita semua. Kata kecut dalam bahasa aslinya mengindikasikan rasa gentar yang membuat seorang itu mundur, atau yang membuat seseorang itu mundur. Saudara, sedangkan kata tawar hati berarti patah atau runtuh dari dalam. Saudara, secara rohani, musuh utama kita dalam krisis bukanlah inflasi, bukanlah angka 18.000 rupiah itu. Saudara, ingat baik-baik bahwa musuh utama kita saat krisis adalah kondisi hati kita sendiri. Amin. Musuh utama kita dalam menghadapi krisis adalah kondisi hati kita sendiri. Saudara-saudari, kenapa Bapak Ibu Saudari? Ya, karena hati adalah wadah iman. Hati adalah wadah iman. Ketika hatimu kecut, ketika hatimu tawar, wadah itu sedang retak di dalam setiap hidup saudara. Sekalipun Allah menyediakan berkatnya, saudara dan saya tidak memiliki kapasitas rohani untuk menampung dan mengelolanya, karena kita sudah lumpuh oleh ketakutan, oleh keputusasaan. Saudara, maka tawar hati itu membatasi kuasa Allah bekerja dalam setiap kehidupan kita semua. Bukan karena Allah yang tidak mampu, tetapi karena kita telah memilih untuk menyerah sebelum bertanding, untuk menyerah sebelum berlomba, berperang dalam setiap hidup saudara. Saudara sudah memilih untuk menyerah sebelum melakukan bagian saudara dengan segenap kekuatan saudara. Bapak Ibu, ya, saya tahu sangat sulit untuk tersenyum ketika melihat tantangan ekonomi hari-hari ini. Kemarin di hari Jumat saya tanya beberapa jemaat yang kami layani, ya Bapak Ibu Saudari, bagaimana dolar sudah menyentuh 18.000. Ya pastor, ya popok anak naik, dan harga-harga susu mulai naik. Ya Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Saudara, ya saya tahu sangat sulit.
untuk tersenyum melihat itu semua terjadi, melihat saldo di dalam tabunganmu terus berkurang, atau ketika saudara melihat nota tagihan yang semakin membengkak di dalam setiap kehidupan saudara. Saudara di tengah-tengah tekanan seperti ini, iblis akan selalu membisikkan kebohongannya. Habis sudah kamu pasti akan bangkrut, keluargamu pasti akan hancur dalam setiap hidupmu. Iblis akan membisikkan kebohongan-kebohongannya. Tetapi dengarlah baik-baik. Saudara, ekonomi itu boleh mengalami inflasi, tetapi imanmu tidak boleh deflasi. Tidak boleh berkurang nilainya. Walaupun saudari, ekonomi mengalami kenaikan-kenaikan, tetapi imanmu, saudara, tidak boleh mengalami penurunan di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Saudara, saat nanti saudara selesai dari channel ini, tataplah cermin itu. Katakan kepada dirimu sendiri, toko saya mungkin sepi, cicilan saya mungkin berat, tetapi Yesus di dalamku tidak pernah bangkrut. Amin Bapak Ibu Saudari. Jaga hatimu. Saudara, jagalah setiap hati kita semua untuk tetap utuh melalui setiap doa-doa dan penyembahan. Sebab dari situlah terpancar kehidupan. Dari situlah muncul ide-ide kreatif dari Roh Kudus untuk melewati masa-masa sulit ini. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, inilah mengapa saudara tidak boleh kecut dan tawar hati. Ya, karena ketakutan tadi membutakan kita dari solusi Tuhan. Lalu mengapa Tuhan melarang kita takut di tengah-tengah krisis ekonomi? Saudara, ketakutan itu menghancurkan iman. Kitab Amsal mengatakan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Amsal 24 ayat yang ke-10. Saudara, tawar hati itu seperti kebocoran halus. Saudara pernah bocor halus? Bapak Ibu Saudari, pada ban mobilmu, pada ban motormu, pernah mengalami bocor halus Bapak Ibu Saudari? Saudara, di luar kelihatan masih bagus, tetapi lama-kelamaan, saudara, bocor halus itu, saudara, akan membuat ban kita itu semakin kempes, kehilangan daya dorong untuk maju. Bapak Ibu Saudari, saudara, tawar hati itu seperti itu, seperti bocor halus itu. Orang yang tawar hati akan berhenti berharap, akan berhenti berdoa. Saudara, mereka akan mulai mengandalkan cara-cara dunia yang instan, namun yang merusak di dalam setiap hidup mereka. Maka Bapak Ibu Saudari, jika hari ini saudara dan saya memiliki tawar hati, buang jauh-jauh itu. Saudara, ketakutan itu, tawar hati itu akan menghancurkan setiap kehidupan imanmu. Bapak Ibu, jika hari ini tabungan-tabungan kita mungkin mulai menipis, jangan biarkan iman kita ikut menipis. Ekonomi boleh mengalami inflasi, tetapi ingatlah baik-baik bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah mengalami penurunan di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Saudara, ya, itulah dua hal mengapa kita tidak boleh kecut dan tawar hati. Ya, karena ketakutan membutakan kita dari solusi Tuhan. Yang kedua, ketakutan menghancurkan iman. Saudara, maka jangkar kita di dalam setiap kehidupan kita semua adalah Tuhan. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau. Di sana dikatakan demikian. Lalu apa alasan Yosua dan kita semua untuk tidak takut? Saudara, jawabannya tentunya ada di ayat yang ke-9. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Inilah jangkar kita semua. Inilah jangkar iman kita. Sebab Tuhan Allah kita menyertai kita, menyertai hidupmu dan hidupku. Saudara, ini adalah jaminan yang bersifat mutlak. Ini adalah jaminan yang bersifat absolut. Tuhan tidak memberikan Yosua sebuah formula matematika atau strategi militer, Bapak Ibu Saudara, tetapi Tuhan memberikan dirinya sendiri bahwa Dia akan menyertai Yosua. Saudara, mari kita renungkan ya kebenaran ini di tengah-tengah situasi ya $1 yang sudah menyentuh angka 18.000 itu. Ya, di tengah-tengah kehidupan kita di Indonesia sudah menyentuh 18.000. Saudara, Tuhan kita tidak bisa dibatasi oleh kurs mata uang. Ingat baik-baik. Tuhan saudara dan saya tidak bisa dibatasi oleh kurs mata uang. Tuhan tidak pernah bingung di tengah tatanya yang di sorga, Bapak Ibu Saudari, melihat pergerakan saham,
melihat pergerakan kurs itu, Tuhan mah nggak pernah bingung. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, baik itu kurs saham yang ada di US, kurs saham yang ada di Jakarta, Bapak Ibu Saudari. Saudara, Tuhan tidak pernah bingung dari tatanya melihat pergerakan-pergerakan itu, karena dia tidak dibatasi oleh kurs mata uang kita semua. Saudara, kerajaan sorga tidak pernah mengenal yang namanya krisis moneter. Amin, Bapak Ibu Saudari. Kerajaan sorga itu tidak pernah mengenal yang namanya krisis moneter, Bapak Ibu Saudari. Jadi Tuhan itu tidak bisa dibatasi oleh kurs mata uang. Saudara, yang kedua, saudara harus pahami bahwa sumber berkat kita adalah Tuhan. Sumber berkat kita adalah Tuhan, bukan sistem ekonomi. Amin, Bapak Ibu Saudari. Pahamilah bahwa sumber berkatmu adalah Tuhan sendiri, bukan sistem ekonomi yang dirancang atau dibuat oleh manusia. Saudara, sistem ekonomi dunia bisa saja berguncang. Ya, memang Alkitab sudah menubuatkan bahwa segala yang dapat digoncangkan itu akan digoncangkan. Ibrani 12 ayat 26 sampai 27. Semua segala sesuatu ini akan digoncangkan. Hanya kerajaan Allah yang tidak dapat digoncangkan. Saudara, mengapa semua akan digoncangkan? Ya, saudara, karena supaya kita tidak menaruh pengharapan pada kekayaan yang tidak pasti. Saudara, mengapa saudara semua akan digoncangkan? Supaya hatimu dan hatiku tidak menaruh pengharapan kepada kekayaan yang tidak pasti itu, melainkan kepada Allah yang hidup. Amin. Kepada Allah yang hidup di dalam setiap kehidupan saudara. Dialah sumber berkat kita. Dialah Tuhan kita, bukan sistem ekonomi. Bapak Ibu yang terkasih, ingatkah saudara bagaimana Tuhan memelihara bangsa Israel di padang gurun? Saudara, di tempat itu, saudara, tempat itu sama sekali tidak ada supermarket. Ada supermarket, Bapak Ibu Saudari, di padang gurun pada saat itu? Gak seperti kita di Indonesia kan, di Alfamart, Indomart ada di mana-mana, Bapak Ibu Saudari. Tetapi saudara, bangsa Israel di padang gurun, saudara, tidak ada super Indo, Bapak Ibu Saudari. Ya, saudara, di tempat itu sama sekali tidak ada supermarket, tidak ada sawah, tidak ada sistem perbankan, Bapak Ibu Saudari, pada saat itu. Tetapi Tuhan memelihara 2 juta orang selama 40 tahun. Amin, Bapak Ibu Saudari. Tuhan memelihara kehidupan bangsa itu selama 40 tahun. Gak ada supermarket, gak ada sawah, gak ada sistem perbankan, gak ada bank, gak ada ATM, gak ada, Bapak Ibu Saudari kasih oleh Tuhan. Tetapi Tuhan memelihara 2 juta orang itu selama 40 tahun. Caranya gimana, Bapak Ibu Saudari? Saudara, mana itu turun tiap pagi. Mana itu turun tiap pagi ke dalam setiap kehidupan kemah-kemah orang Israel pada saat itu. Nanti burung puyuh datang, Bapak Ibu Saudari. Lalu kemudian air itu keluar dari gunung batu. Saudara, bahkan kasut mereka tidak menjadi buruk dalam setiap hidup mereka. Bapak Ibu yang terkasih, saudara-saudari, adik-adik rohani, atau adik-adik dimanapun kalian berada, Tuhan yang memelihara Israel di padang gurun adalah Tuhan yang sama yang saudara dan saya sembah, yang menyertai setiap kehidupan saudara, baik di Indonesia, di Malaysia, di Singapura, di Hong Kong, di Cina, di Taiwan, dimanapun saudara berada. Tuhan yang memelihara orang Israel pada saat itu di padang gurun adalah Tuhan yang sama yang kalian dan saya sembah. Dia Tuhan yang sama yang menyertai setiap kehidupan saudara di tahun 2026 ini. Amin, Bapak Ibu Saudara. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, mari saya mau mengajak kita semua renungkan hal ini baik-baik dalam setiap hidup saudara. Jadi apa yang harus kita lakukan? Saudara, tentunya pesan firman Tuhan hari ini tidak mengajak kita untuk menjadi orang Kristen yang naif. Ya, yang naif, yang menutup mata dari realitas dan hanya berkata pokoknya berkat saja. Yang kita lihat berkat saja dah. Saudara, ya kita tidak menutup mata bahwa harga itu 18.000 itu per $1 itu mempengaruhi. Ya, kita tidak menutup mata, Bapak Ibu Saudara. Tetapi iman yang alkitabiah adalah iman yang berpijak pada realitas, tetapi bersandar kepada kebenaran ilahi. Ya, saudara, kita tahu kita beriman dan iman kita berpijak pada realitas yang ada.
pada kehidupan-kehidupan kita yang sekarang, yang terkadang mencekik, yang membuat kita semakin berat dan lain sebagainya. Namun tentunya iman yang kita juga punya, saudara, bukan hanya berpijak pada realitas itu, tetapi iman yang kita punya, saudara dan saya, iman yang bersandar pada kebenaran ilahi, pada kebenaran Allah di dalam setiap hidup saudara. Maka saudara, apa yang harus kita lakukan? Saudara, yang pertama saya mau mengajak, alihkanlah pandangan kita. Saudara, tukar fokus kita. Jika saudara melihat grafik dolar, rupiah, ringgit, dolar Singapura dan lain sebagainya. Saudara, jika saudara melihat grafik itu dan berita-berita ekonomi selama 24 jam sehari, Bapak Ibu, saudara pasti akan cemas. Kalau saudara selalu melihat kepada perkara-perkara itu, kepada chart ya Bapak Ibu Saudari, ya. Saudara, kita perlu tahu perkembangan dunia, ya. Saya tahu makanya Bapak Ibu Saudari nilai rupiah sudah mencapai seperti itu. Kita perlu tahu perkembangan dunia kita hari-hari ini. Tetapi kita harus lebih banyak merenungkan firman Tuhan. Amin. Saudara dan saya harus lebih banyak merenungkan firman Tuhan daripada saudara melihat berita ekonomi itu. Saudara, Yosua diingatkan di ayat sebelumnya, di ayat yang ke-8, untuk jangan menyimpang dari Taurat. Renungkan Taurat itu siang dan malam. Saudara, prinsipnya, apa yang paling banyak saudara konsumsi dalam setiap pikiranmu, entah itu berita dunia, entah itu firman Tuhan, itulah yang akan mengendalikan tingkat kedamaian di hati saudara. Amin Bapak Ibu Saudari. Apa yang paling saudara banyak konsumsi? Berita dunia kah? Atau firman Tuhan? Saudara, kalau berita dunia, ya pasti ujung-ujungnya mencemaskan hati dan nuranimu. Tetapi kalau saudara dan saya lebih banyak merenungkan firman Tuhan, saudara, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu, itulah yang akan memenuhi hati dan pikiran kita semua. Ya, saudara ingat baik-baik prinsip ini. Apa yang paling banyak saudara konsumsi lewat pikiran, itulah yang akan mengendalikan setiap tingkat kedamaian di hati kita semua. Saudara-saudari yang terkasih, maka langkah pertama, alihkanlah pandangan kita. Ya, jangan menonton berita-berita dunia kalau saudara itu melahirkan ketakutan dan kecemasan. Tapi masukkanlah firman Tuhan. Pandanglah kepada firman Tuhan. Masukkanlah firman itu dalam setiap hati dan kehidupan. Selalu. Ya Bapak Ibu Saudari, ingatlah yang saya sampaikan tadi. Orang Israel saja Tuhan pelihara, Tuhan jaga. Walaupun tidak ada supermarket, tidak ada pasar di sana Bapak Ibu Saudari, tetapi Tuhan jaga, Tuhan pelihara kehidupan bangsa tersebut. Saudara, alihkanlah pandangan saudara daripada berita-berita dunia kepada firman Allah. Biarlah firman Tuhan itu yang memberikan kedamaian sejati di tengah-tengah setiap hidup saudara. Lalu kemudian yang kedua, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Selain kita mengalihkan pandangan kita, saudara, kelolalah dengan bijak dan setia. Amin. Kelolalah dengan bijak dan setia apa yang telah dipercayakan Tuhan di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Saudara, di masa-masa yang menantang ini, Tuhan menuntut kepintaran dan kesetiaan kita dalam mengelola apa yang ada di tangan kita. Saudara, pangkaslah keinginan-keinginanmu. Fokus kepada kebutuhan saudara. Inilah waktunya untuk hidup sederhana. Ya Bapak Ibu Saudari, dalam setiap hidup saudara, pangkas setiap keinginan-keinginan saudara. Makin tua, makin dewasa, saudara, harusnya makin banyak, ya Bapak Ibu Saudari, harus banyak mengikis setiap keinginan-keinginan. Artinya keinginan-keinginan itu, saudara yang tadinya mungkin puluhan atau ratusan, ke sini-sini, saudara mungkin jadi 10. Nanti lama-kelamaan menjadi 5, menjadi 3, bahkan menjadi tidak banyak keinginan selama kita hidup. Keinginan kita hanya satu, saudara, yang kita butuhkan, yang kita ingini, hanya Tuhan saja, itu yang kita butuhkan. Maka pangkaslah keinginan kita, fokuslah kepada kebutuhan-kebutuhan. Inilah waktunya untuk saudara hidup sederhana dalam setiap hidup saudara. Kelola dengan bijak dan setia apa yang dipercayakan Tuhan dalam setiap hidup saudara dan saya. Katakan amin. Ya, yang setuju katakan amin. Yang sampai di saat hari ini atau sampai waktu ini, saudara yang masih ada bersama-sama di channel Pastor Deso, saudara katakan amin. Ya, saudara bisa tulis di dalam kolom komentar.
Supaya saya tahu Bapak Ibu Saudari masih bersama-sama di channel Pastor Deso. Saudara, kelolalah dengan bijak dan setia. Pangkas keinginan saudara. Ya, fokuslah kepada kebutuhan dalam hidup saudara. Yang kedua, saudara tetaplah setia di dalam memberi. Jangan potong bagian Tuhan. Kalau memang saudara Roh Kudus gerakan untuk memberikan persembahan, saudara belajar mengembalikan milik Tuhan atau yang kita kenal dengan nama persepuluhan itu. Bapak Ibu Saudari, saudara jangan potong bagian Tuhan. Atau saudara jangan pernah berhenti menolong sesamamu yang sedang kesusahan hanya karena saudara takut kekurangan. Nanti kalau saya memberi, kalau saya menolong orang tersebut, kalau saya mendukung pekerjaan Tuhan tersebut, nanti saya takut kekurangan dan lain sebagainya. Saudara, justru di tengah-tengah kelaparan, janda di Sarfat itu memberi makan Nabi Elia terlebih dahulu. Saudara, hasilnya apa? Tepung dalam tempayan itu. Ya Bapak Ibu Saudari, minyak dalam buli-buli itu tidak pernah berkurang. Sampai krisis itu usai di dalam setiap hidup mereka. Maka kelolalah dengan bijak. Setialah dalam setiap hidup saudara. Saudara, krisis adalah ujian kesetiaan atas apa hal-hal yang kecil yang Tuhan percayakan dalam setiap hidup saudara. Ketika janda di Sarfat mengalami krisis kelaparan hebat, dia diuji untuk mendahulukan Tuhan melalui hamba Tuhan yang bernama Nabi Elia itu. Saudara, dengan sisa tepung yang dipunya, dengan minyaknya yang terakhir dalam setiap hidupannya, Bapak Ibu, kita tahu lewat cerita itu, justru janda itu tidak jadi mati, tetapi justru dia mengalami kelimpahan di dalam setiap hidupannya. Dia mengalami penyediaan, dia mengalami pemeliharaan Allah di dalam setiap hidupan janda di Sarfat itu. Maka kesetiaan di masa-masa krisis, Bapak Ibu Saudari, lepaskanlah dalam setiap hidup saudara dan saya. Percayalah bahwa hukum pemeliharaan supernatural itu sedang terjadi bagi orang-orang yang dapat mengelola dengan bijak dan setia. Ya, di dalam setiap hidup saudara dan saya. Bapak Ibu, di tengah-tengah situasi 18.000 per dolar, kita harus berhenti hidup demi gengsi. Saudara harus berhenti hidup demi gengsi. Saudara harus berhenti hidup dari standar lifestyle orang-orang lain di media sosial. Pangkas pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu. Berhentilah dari setiap gaya hidup tersebut. Saudara, itu adalah bentuk hikmat rohani di dalam setiap hidupmu dan hidupku. Namun tentunya di sisi lain, jangan pernah mengorbankan kesetiaanmu kepada Tuhan. Saudara, tetaplah belajar mendukung segala pekerjaan Tuhan. Belajarlah mengembalikan milik Tuhan. Belajarlah menolong orang-orang yang kesusahan, kesulitan. Saudara, bagikan sedikit dari apa yang kalian miliki kepada orang-orang yang membutuhkan di luar sana. Bukan hanya kepada pekerjaan Tuhan di channel ini ataupun di gereja saudara. Selalu saya bilang, pekerjaan Tuhan itu banyak. Bapak Ibu, tolonglah sebanyak mungkin orang di luar sana. Sehingga lewat setiap hidup saudara, mereka banyak merasakan kasih tangan Tuhan, campur tangan Tuhan, pemeliharaan Tuhan lewat hidup saudara dan saya. Jika saudara melihat tetangga-tetanggamu kekurangan, bagikan sedikit dari apa yang kalian miliki. Saudara, ketika kalian berani melepas yang sedikit itu dengan rela di masa-masa krisis, kalian sedang mengundang tangan Tuhan yang besar untuk memelihara setiap kehidupan kalian semua. Amin. Bapak Ibu Saudari, inilah yang kedua. Kelolalah dengan bijak. Dan yang ketiga, saudara, apa yang harus kita lakukan? Selain kita mengalihkan pandangan kita tadi, ya Bapak Ibu Saudari, kepada firman Tuhan. Yang kedua, saudara diingatkan kelola dengan bijak dan setia. Dan yang ketiga, saudara diingatkan untuk terus bergerak maju. Jangan berhenti. Terus bergerak maju. Jangan berhenti. Tuhan berkata kepada Yosua, kemanapun engkau pergi. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Yosua itu harus melangkah. Harus pergi. Saudara, kita tidak boleh lumpuh. Kita tidak boleh malas. Karena ketakutan-ketakutan itu. Lalu kemudian kita berdiam diri, meratapi nasib kita di rumah, di kamar kita semua. Tetaplah bekerja dengan jujur dalam setiap hidup saudara. Tetaplah berinovasi dalam setiap bisnismu. Saudara, tetaplah melayani, tetaplah menyebarkan kebaikan, tetaplah memberitakan Injil di dalam setiap hidup saudara. Beritakanlah firman itu, baik atau tidak baik waktunya. Saudara,
Tuhan memberkati apa yang saudara kerjakan oleh tangan saudara. Bukan apa yang dikeluhkan oleh mulutmu. Berhenti mengeluh dalam setiap hidup saudara. Ingat ya, Tuhan memberkati apa yang dikerjakan oleh tanganmu. Amin Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mari bergerak maju. Jangan berhenti. Tuhan itu berjanji menyertai Yosua. Kemanapun Yosua itu pergi. Saudara, sekali lagi kata pergi menuntut tindakan aktif daripada Yosua. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Yakobus 2 ayat 17. Tuhan tidak bisa, saudara, mengarahkan setiap kapal yang sedang diam ya di dalam jangkarnya itu. Saudara, Tuhan akan mengarahkan langkah kita saat kita itu mulai berjalan. Maka Bapak Ibu Saudari, angkat jangkar itu. Lalu berjalanlah bersama dengan Tuhan. Mulailah berjalan. Lakukanlah setiap tindakan-tindakan yang tentunya membangun setiap kehidupanmu. Saudara yang terkasih, kemarin ketika dalam persekutuan hamba-hamba Tuhan, kami diingatkan Bapak Ibu Saudari, ya. Jadi ada seorang hamba Tuhan di desa ya, Bapak Ibu Saudari, di pedesaan. Lalu kemudian ketika di hari biasa dia jualan buah, ya Bapak Ibu Saudari. Di hari Minggu dia harus berkhotbah seperti saya seperti ini ya, berkhotbah. Ya Bapak Ibu Saudari, dia harus memberkati jemaat. Hari biasa dia jualan buah. Ya Bapak Ibu Saudari, dia jualan hal-hal yang bisa dia jual. Bapak Ibu Saudari, tentunya hal yang positif ya Bapak Ibu Saudari. Saudara, sampai sedemikian seorang hamba Tuhan harus apa? Harus survive untuk menghidupi pelayanannya. Saudara yang terkasih, mari, saya percaya Tuhan memberkati orang-orang demikian. Bukan hanya hamba Tuhan, tetapi kita semua yang mau bekerja dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara, mungkin bagi kalian yang saat ini kehilangan pekerjaan atau bisnisnya yang sedang macet dalam kehidupan kalian, jangan mengurung diri di kamar sambil meratapi nasib. Bangkitlah, mulailah melangkah. Kalau saudara belum bisa membuka usaha yang besar, mulailah dari usaha-usaha yang kecil yang bisa dilakukan dari rumah. Amin Bapak Ibu Saudara. Kalau saudara belum mendapat pekerjaan-pekerjaan yang ideal, kerjakan apa saja yang halal, yang ada di depan matamu dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan. Jangan malu, jangan gengsi. Saudara, Tuhan tidak memberkati kemalasan yang dibungkus dengan alasan-alasan, oh saya ini kan sedang menanti-nantikan Tuhan. Tuhan tidak memberkati kemalasan itu. Saudara, gerakan tanganmu, langkahkan kakimu untuk bekerja, maka Roh Kudus akan mengurapi dan membuat apa saja yang kau kerjakan itu berhasil. Yang setuju katakan amin. Mari bergeraklah maju, jangan berhenti dalam setiap hidup saudara dan saya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, ingat baik-baik, angka 18.000 per dolar itu mungkin terasa mengerikan bagi orang-orang di Indonesia. Tapi bagi anak-anak Allah, bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, ini adalah panggung di mana mujizat dan pemeliharaan Tuhan akan dinyatakan secara nyata. Amin Bapak Ibu Saudara. Ini adalah panggung di mana mujizat dan pemeliharaan Tuhan akan dinyatakan secara nyata bagi hidupmu, bagi hidup keluarga-keluargamu. Saudara, ketika dunia mulai panik, ketika dunia kehilangan arah, biarlah hidup kita memancarkan kedamaian yang melampaui segala akal. Bukan karena kita hebat. Saudara, bukan karena tabungan kita miliaran. Bukan Bapak Ibu Saudara. Tetapi karena kita tahu siapa yang berjalan di samping kita. Yaitu Tuhan semesta alam. Dialah Jehovah Jireh. Dialah Tuhan yang menyediakan. Dialah Allahmu. Dia yang menyertai engkau kemanapun engkau dan saya pergi. Bapak Ibu, jangan takut, jangan kecut, jangan tawar hati. Pegang tangan, langkahkan setiap kaki kita untuk memasuki baik hari ini, hari esok dengan penuh kemenangan. Dan saya mau tutup pada kesempatan saat hari ini, saudara yang terkasih di dalam Kristus. Krisis ekonomi pada akhirnya bukan tentang seberapa banyak uang yang tersisa di rekening kita semua. Tetapi krisis ini, Bapak Ibu Saudari, mengingatkan kepada kita semua, kepada siapa hidup kita pertaruhkan. Kepada siapa hidupmu dan hidupku kita pertaruhkan. Dunia boleh bergoncang, rupiah boleh berfluktuasi, Bapak Ibu Saudari, atau kurs mata uang di negaramu
itu boleh berfluktuasi. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bahkan ya ahli ekonomi, saudara, ada prediksi-prediksi tertentu sampai 20.000 sekian dan lain sebagainya. Mereka boleh memprediksi, tetapi angka-angka itu tidak akan pernah bisa meruntuhkan kasih setia Tuhan Yesus dalam setiap hidupmu. Amin. Angka-angka itu tidak akan pernah bisa meruntuhkan kasih setia Tuhan Yesus di dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara, jika selama ini kita terlalu sibuk menyerahkan hidup kita diatur oleh rasa takut, hari ini adalah momen di mana saudara bisa menyerahkan secara total ketakutan itu kepada Tuhan. Serahkanlah usahamu, serahkanlah rumah tanggamu, serahkanlah pekerjaanmu, serahkanlah hubungan-hubunganmu kepada Tuhan. Serahkan masa depanmu ke dalam tangan Tuhan. Saudara, letakkan kemudi hidupmu ke tangan Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika hidupmu dipenuhi oleh Kristus, maka tidak ada lagi ruang bagi setiap ketakutan-ketakutan itu untuk berkuasa. Hari ini mari, saudara, saya mau mengingatkan ya kepada kita semua. Mari kita berkata di dalam setiap hati kita, Tuhan Yesus, ini hidupku. Aku percaya penuh kepadamu. Amin, Bapak Ibu Saudara. Biarlah firman ini boleh menjadi berkat. Don't fear, jangan takut, sebab Tuhan beserta hidupmu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang tidak pernah mengurangi kasih-Mu kepada kami, mendevaluasi kasih-Mu kepada kami. Di tengah-tengah badai ekonomi yang sedang melanda bangsa kami, atau mungkin di negara-negara di mana kami ada, Tuhan, pagi hari ini kami berdiri untuk melepaskan segala beban kecemasan. Kami melepas beban ketakutan kami di bawah kaki salib Kristus. Tuhan Yesus, kami berdiri hari ini. Kami sayang Engkau yang terus menyerahkan, memberikan jiwa kami. Tuhan Yesus, kami tidak ingin berbudak oleh rasa takut. Kami menyerahkan seluruh hidup kami, keluarga kami, pekerjaan kami, bisnis kami dalam tangan-Mu. Kami percaya jika Engkau sanggup memelihara burung-burung di udara, bunga-bunga di padang, Engkau jauh lebih sanggup memelihara setiap anak-anak yang harap kepada-Mu. Urapilah kami ketika kami bekerja. Berikan hikmat yang supernatural bagi kami semua untuk mengelola setiap berkat-berkat itu. In the name of Jesus. Biarlah melalui kehidupan kami, Tuhan, kami tetap tenang, kami tetap teduh, kami percaya kami akan mengalami kemenangan demi kemenangan di masa krisis ini. Di dalam nama Yesus Kristus. Roh Kudus, materaikan firman-Mu dalam hati kami semua. Demi nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Penyedia, Sang Penjaga hidup kami berdoa dan mengucap syukur. Dan biarlah seluruh kehidupan kita boleh Tuhan jagai, Tuhan rahmati, Tuhan berikan keberanian, Tuhan jauhkan spirit ketakutan dalam setiap keluarga-keluarga kita. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah pasanganmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah studimu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah bisnis usahamu. Apapun yang sedang kau kerjakan, biarlah Tuhan rahmati, Tuhan buat berhasil bagi kemuliaan surga. Setiap kita yang diberkati oleh firman Tuhan, mari bersama-sama kita katakan amin. Saudara, sebelum doa berkat, saya mau mengajak kita semua untuk menaikkan syukur di hadapan Tuhan. Yang terberkati, saudara bisa tulis di dalam kolom komentar ya, bersih jiwa, menyegarkan dalam setiap hidup saudara dan saya. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur kepada Tuhan dalam setiap kehidupan kami semua. Yuk Bapak Ibu Saudari, biarlah firman Tuhan boleh menjadi kekuatan dalam setiap hidup saudara. Saudara yang terberkati, saudara bisa tulis di dalam kolom komentar ya, bersih jiwa menyegarkan dari kota saudara. Jangan lupa follow, bisa juga subscribe Pastor Deso di TikTok, di YouTube. Selamat memberikan persembahan Bapak Ibu Saudari ya. Tuhan memberkati setiap persembahan-persembahan Bapak Ibu Saudari. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ini
Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Tuhan memberkati, selamat memberi bagi kalian semua yang terberkati tentunya lewat pelayanan Pastor Deso. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Tuhan memberkati kalian yang ada di Surabaya, yang ada di Hong Kong. Tuhan memberkati teman-teman semua yang ada di Indonesia, di Malaysia, di Palangkaraya. Tuhan memberkati Jakarta Timur, dari Sarawak Malaysia, dari Bali, dari Gunung Putri. Tuhan memberkati kalian semua ya. Haleluya. Dari Ambon, Tuhan memberkati. Dari Cipondo, dari Singapura, Tuhan memberkati setiap teman-teman semua dimanapun kalian berada. Saudara, saya mengajak pada sesi ini untuk kita sama-sama memberikan persembahan kita. Berilah dengan sukacita. Saudara, kita tidak hanya mendukung pekerjaan Tuhan, tetapi ketika saudara ikut memberi, kita ikut turut serta dalam sejarah keselamatan yang Tuhan sedang kerjakan. Biarlah setiap hari kita semua boleh menjadi saluran berkat Tuhan. Ketika engkau dan saya memberi dengan tulus, Tuhan melihat bukan jumlahnya, tetapi iman dan kerelaanmu yang tentunya bernilai kekal dalam setiap hidup saudara dan saya. Takkan pernah ku bawa. Saudara, kalau saudara digerakkan oleh Roh Kudus untuk memberi, saudara dapat memberi lewat profil TikTok saya ya, Bapak Ibu Saudari, di Pastor Deso. Di kiri atas itu ada namanya profil TikTok Pastor Deso. Saudara bisa klik di sana. Nanti ada BCA atas nama istri saya, Angelin Magdalena, dan juga ada Social Bus bagi orang-orang yang di luar negeri bisa menggunakan Social Bus agar lebih memudahkan. Ya, atau saudara punya metode yang ketiga biar bisa lebih memudahkan untuk mendukung pekerjaan Tuhan, silakan. Jika saudara punya metode yang ketiga. Haleluya. Yang mengalir di hatiku sebagai penyembahan, penyembahanku. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan memberkati setiap apa yang telah saudara berikan untuk pekerjaan Tuhan di channel Pastor Deso. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ingat di channel Pastor Deso ada 3 jenis persembahan. Yang pertama adalah persembahan syukur. Hari ini itulah bentuk ungkapan kasih kita atas kebaikan Tuhan. Yang kedua, kita belajar mengembalikan milik Tuhan atau persepuluhan. Kita belajar mengembalikan milik Tuhan dengan hati yang mengasihi Tuhan. Saudara, ini bentuk ketaatan kita dan rasa syukur untuk belajar mengembalikan milik Tuhan dengan hati yang tulus per periode waktu, entah per minggu, entah per 2 minggu, entah per bulan, ya, yang Roh Kudus ingatkan dalam setiap hidup saudara. Dan yang ketiga, ada persembahan misi. Ini khusus untuk mendukung pembangunan gedung gereja dan juga untuk pembukaan TK melalui channel Pastor Deso. Saudara, dukunglah selalu. Inilah 3 jenis persembahan di channel Pastor Deso yang setiap hari saya selalu sampaikan, Bapak Ibu Saudari, karena saya percaya Tuhan pasti menggerakkan setiap hatimu dan Tuhan pasti memberkati, menyediakan setiap kebaikan-kebaikannya yang berlimpah dalam setiap kehidupan saudara yang ikut bersama-sama mendukung segala pekerjaan Tuhan, khususnya lewat channel Pastor Deso. Tuhan memberkati kita semua. Saudara, kita akan akhiri ibadah kita pada kesempatan pagi hari ini. Nanti sore jangan lupa ada ibadah yang kedua jam 5 sore. Jadi perhatikan, bagi Bapak Ibu Saudari yang rindu kembali beribadah, saudara perhatikan jam 5 sore nanti ya. Jadi setiap hari Minggu, mulai saat hari ini ibadah sore kembali akan diaktifkannya Bapak Ibu Saudari setiap jam 5 sore waktu Indonesia Barat semua ya. Nah, bagi Bapak Ibu Saudari yang tinggal di wilayah Depok ya, Jawa Barat, saudara, kami ada ibadah yang kedua jam 10 pagi. Habis ibadah ini ada ibadah kami yang kedua jam 10 pagi. Jadi bagi Bapak Ibu Saudari yang rindu untuk datang, saudara dekat wilayah sama-sama di satu kota, kota Depok, saudara ada di daerah Depok Timur. Saudara bisa catat nomor saya kalau saudara mau datang. Ya Bapak Ibu Saudari,
Saudara bisa catat nomor saya kalau saudara mau datang ibadah minggu. Itu jam 10 pagi di daerah Depok Timur. 0851 7529 2029. Ya, jadi di daerah Depok Timur jam 10 pagi. Bagi saudara yang rindu datang, rindu hadir, silakan saudara bisa hadir. Nanti saya akan berikan map selengkapnya kalau saudara nanti chat saya di WA itu. Oke, itu saja yang saya bisa sampaikan. Saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita dengan doa berkat. Mari angkat kedua tanganmu untuk menerima berkat yang berasal daripada Tuhan. Biarlah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus anak yang tunggal, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudari melewati setiap musim-musim apapun yang sedang terjadi musim kehidupan kita itu. Biarlah rahmat kebaikan Tuhan selalu menyertai hidupmu dan keluargamu. Tuhan memberkati. God bless you. Amin. Saudara yang terkasih, demikianlah usai ya Bapak Ibu Saudari ibadah raya di channel Pastor Deso, ibadah raya kita yang pertama. Tuhan memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. Saya mohon undur diri Bapak Ibu Saudari, jangan lupa untuk masuk ke grup WA Pastor Deso Home. Buat kalian yang terberkati tentunya, saudara bisa masuk ke grup WA Pastor Deso Home dengan gratis ya. Bapak Ibu Saudari, saudara bisa berikan nomor saudara secara manual di inbox TikTok. Atau saudara bisa catat nomor saya tadi dan saudara bisa chat terlebih dahulu kepada saya. Untuk saudara kasih tahu nama saudara, kota saudara, pokok doanya apa. Atau saudara bisa notes di sana, Pastor jangan lupa masukkan ke grup WA Pastor Deso Home. Ya, itu jikalau saudara terberkati. Ya Bapak Ibu Saudari, karena di sana saudara saya biasanya mendoakan setiap pribadi-pribadi lewat voice chat. Ya Bapak Ibu Saudari, kalau Roh Kudus gerakan pasti saya akan langsung doakan secara voice chat kepada setiap teman-teman semua ya. Saudara yang belum didoakan secara pribadi jangan galau ya Bapak Ibu Saudari. Saudara tetap didoakan dalam doa pribadi kami semua. Saya bersama dengan istri saya mendoakan setiap pergumulan-pergumulan doa saudara setiap waktu, setiap hari. Ya, saudara kami rame setiap doa-doa itu. Biarlah Tuhan yang membela setiap perkara-perkara saudara di hadapannya. Ya, jadi kami ikut turut bersama-sama mendukung lewat setiap doa-doa. Puji Tuhan, semangat selalu, selamat hari Minggu, saya mohon undur diri. Salam dari saya, ingat setiap firman yang ditabur setiap harinya bukan hanya jadi knowledge dalam pikiran saudara, tetapi biarlah setiap firman Tuhan yang ditabur boleh menjadi pesan Tuhan yang hidup, yang saudara rindu hidupi. Sehingga ketika saudara menghidupi firman Tuhan itu, itulah yang mengubah kehidupan saudara. Ya, jadi jangan hanya mendengar saja, ya Bapak Ibu Saudari, tetapi biarlah saudara juga sama-sama menghidupi setiap pesan Tuhan yang selalu dibagikan di channel ini bagi setiap hidupmu dan keluargamu. Salam dari saya Pastor Deso. Salamkan salam saya kepada keluargamu, kepada istrimu, kepada suamimu, kepada anak-anakmu, kepada orang tuamu. Salamkan Bapak Ibu Saudari, tentunya salam dalam kasih Kristus yang hangat, yang penuh dengan kasih. Ya, saya mohon undur diri. Salam dari saya Pastor Deso sekali lagi, bersih jiwa, menyegarkan. Dari kota Depok, Jawa Barat. God bless you. Bye-bye. Selamat hari Minggu.